Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauz Hadia Darmawan. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktikum sekaligus menjelaskan dari sudut pandang saya mengenai Big Data Engineering dan praktikum terpadu Docker dan Apache Spark. Sebelumnya di sini ada panduan lengkap yang memang sudah diberikan. Jadi memang dalam rangkaian prosesnya di sini ada agenda praktikum itu untuk persiapan lingkungan, kedua data profiling, dan yang praktikum keduanya itu data quality, dan yang terakhir itu ada batch processingnya. Jadi ini ada prasyaratnya dulu dari sebuah sistem yang akan dipakai. Dari software requirementnya kita diperharuskan untuk memakai Ubuntu Linux, paling kecilnya versi 20, atau yang terbaru itu udah ada di versi 25, atau yang lagi marak dipakai itu di versi 24. Terus Docker Engine di versi 20 ke atas, Docker Compose di versi 2 ke atas, text editor seperti VS Code, dan hardware requirement ini juga lumayan penting karena berpengaruh ke jalannya proses atau ke seberapa cepatnya akan menjalankan sebuah software atau aplikasi. Dan di sini saya akan memperlihat terlebih dahulu di settings, terus kita ke bawah, ke sistem, terus kita ke about. Iya, di sini sudah jelas saya menggunakan Ubuntu yang versi 24.0.3 LTS, dan ya dengan memori beserta disk capacity yang sudah tertera dan seharusnya bisa menunjang keperluan praktikum ke depan. Nah, kita di sini harus udah install Docker dengan benar, jadi gampang. Kita langsung buka terminal, kita ketik Docker version. Nah, di sini Docker version saya udah di versi 28.5.2, jadi seharusnya sudah siap gitu. Nah, ini langkah pertama atau langkah paling awal, yaitu bootstrap project. Jadi di sini kita memulai praktikum ini harus bikin sebuah directory yang memang dikhususkan untuk langkah-langkah kedepannya, karena ini akan dipakai dengan hanya memasukkan komen. Kita cukup copy paste, di praktikum sudah disediakan, langsung kita coba buat dan coba kita implementasikan untuk kita pakai di project-project kedepannya. Karena di sini saya sudah buat, dan kita bisa lihat saya sudah buat semua keperluan yang memang kita butuhkan. Gampang, kita tinggal perlu explore aja. Ada beberapa source code singkat yang memang kita pakai gitu ya untuk keperluan di sini. Nah, langsung kita masuk aja directory-nya. So, copy paste, kita masuk, dan di sini kita harus bahasanya itu kayak ngepull si Docker-nya untuk kontainer itu berjalan gitu loh. Nah, di sini karena ini dia sudah dijalankan, dan kita bisa lihat juga kontainer sudah berjalan di Docker sini, dan kita sebenarnya sisanya hanya perlu untuk mengakses dari sisi localhost-nya ya. Jadi kita bisa lihat dulu ada container ID, ada image yang memang kita pull itu Jupyter berserta PS Spark yang sudah kita atur di file YAML di atas. Ini yang berpengaruh, karena kalau ini salah, ini bisa tidak keluar atau tidak ke pull. Proses untuk pertama kalinya itu memang lumayan panjang, tapi karena saya udah nge-skip di off screen, jadi kita langsung aja buka ke Firefox. Di sini karena bawaan Ubuntu, langsung aja localhost. Ya, kita langsung lanjut ke praktikum yang ke pertama. Jadi di sini kita itu tujuan dari pembelajarannya itu untuk memahami apa itu profiling data, format efisiensi, serta skema enforcement. Jadi ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama yang perlu kita pahami terlebih dahulu apa itu Parquet. Parquet itu adalah format
file kolumnar open source dari Apache yang dirancang khusus untuk analitik data. Berbeda dengan CSV yang menyimpan data per baris, Parquet menyimpan data per kolom dengan kompresi dan metadata. Jadi di sini tuh ada sebuah skema yang bernama Parquet ya, teman-teman. Berbeda dengan penyimpanan format CSV. Jadi kalau dari si Parquet ini dia bisa nyimpen data itu benar-benar langsung per kolom atau sesuai dengan apa yang kita penginkan. Jadi dia bisa benar-benar ada partisi di mana kita itu mampu untuk menyimpan dia sesuai dengan keinginan dan apa bahasa sorting sesuai dengan kemauan kita gitu. Langsung ke tahap pertama yaitu inisialisasi Spark Session. Jadi di sini kita diharuskan untuk membuka Jupyter Notebook yang tadi kita sudah profiling di angka awal. Jadi kita masih cek di situ dan ya ini localhost yang memang kita sudah generate ya, sudah kita pull Jupyter bersama Spark Session. Langsung kita add new box saja. Di sini ada notebook baru, kita bisa rename untuk kemudahan kita untuk sorting ke depannya gitu loh. Yang pertama ini ada inisialisasi ya, Spark Session. Langsung aja kita copy paste semua sesuai dengan panduan yang memang sudah disediakan gitu loh. Nah, jadi ini tuh fungsinya untuk hanya sebatas inisialisasi aja. Jadi kayak semacam entry point, kita udah memulai langkah praktikum yang pertama. Langsung kita running aja dan pasti akan keluar si output. Yap, Spark versionnya udah ada, yang berarti kita udah bisa menginstal Spark Session di Jupyter Notebook ini. Yang kedua ada generate data sintesis. Nah, jadi untuk kebutuhan praktikum ini kita itu bisa untuk generate data dummy ya teman-teman. Jadi kedepannya kita akan pakai data yang memang kita generate secara manual, secara random juga. Ada kolom tanggal, ada kolom user ID, ada kolom negara, ada kolom URL beserta status HTTP dan bytesnya. Kita bisa langsung copy paste, ya langsung copy paste aja. Bisa kita modify terlebih dahulu beberapa source code-nya biar tidak tumpang tindih teman-teman, biar rapih juga. Ada beberapa error, biar kita coba fix dulu aja. Yap, langsung kita start di sini, langsung kita ya running aja. Nah, di sini akan nge-write sebuah data baru di, kita bisa lihat di raw, di clicks ya. Langsung aja melanjutin ke tahapan ke ya. Nah, bisa kita lihat di sini ada folder yang kita buat. Jadi setiap progress besar kemungkinan dari setiap source code itu ngasilin data ya teman-teman. Bisa kita lihat ada data yang memang sudah kita generate di source code di atas gitu loh. Kita langsung lanjut ke profiling data awal ya. Kita coba rapiin aja dikit-dikit. Ini ngebaca CSV yang tadi kita udah buat ya di atas teman-teman. Jadi CSV yang kita udah buat kita coba baca di sini, dan dia total rows-nya ada 2000 dan kolomnya ada 7. Ini sesuai dengan apa yang kita pengen ya teman-teman. Ada ID, ada user ID, ada country, ada URL, ada status, bytes, dan ini udah kita sepakati juga di atas untuk membuat data yang berformat seperti di atas gitu loh. Jadi untuk profiling aja, ini buat memahami seenggaknya apa sih yang kita buat gitu loh, apa kita mau tampilin, jumlah recordnya, kolom statistik deskriptif, sama kolom-kolom kunci yang ada di data yang sudah kita generate di atas itu, kita mau tahu apa aja gitu loh. Dan selanjutnya itu ada skema informant. Nah, ini tuh kita ngedefinisiin si skemanya secara eksplisit gitu loh. Jadi tipe data itu dibaca benar dan mencegah kesalahan di downstream processing. Ya, kita coba implementasiin ke notebooknya. Kita coba langsung copy paste dia. Yap. Langsung kita coba running aja. Kita coba rapin dikit-dikit juga. Nih ya, di sini udah jelas ya. Udah bisa kita atur skemanya gitu. Sekarang kita lanjut ke konversi ke Parquet. Nah, ini juga sebuah langkah yang penting. Jadi kita akan menulis data ke format Parquet dan mengukur waktu yang dibutuhkan
Itu juga akan membandingkan ukuran file hasil dengan CSV asli. Jadi fungsinya, karena di atas kita udah bilang kalau Parquet itu lebih efisien ya teman-teman dibanding CSV yang biasa gitu loh. Jadi di sini juga kita akan buktiin apakah benar, apakah memang Parquet ini jauh lebih efisien untuk generate data, apa lebih singkat prosesnya gitu loh. Nanti kita coba lihat juga di runtime ya, di output JSON nanti di bawah akan ada ya teman-teman ya. Jadi kita coba lihat dulu dan kita coba generate dulu apakah benar gitu loh dari si Parquet ini bisa jauh lebih cepat gitu loh. Nanti kita coba copy paste saja semuanya untuk minta dia import ke Parquet gitu loh. Ini udah ada library-nya ya teman-teman, kita baca dari di atas gitu loh. Dan kita nge-write yang baru, klik Parquet ini di bronze dan langsung kita start aja. Nah, di sini dia waktu tulisnya 2 detik ya, teman-teman. Ini cukup cepat dengan jumlah data sebesar 2000 total tadi. Dan kita coba perbandingan ukuran file dulu di langkah paling terakhir ya. Dan ya, kita coba langsung bandingin dulu. Dan ini tuh fungsinya untuk ngebandingin antara ukuran storage antara CSV sama Parquet ya, teman-teman. Jadi bahwa ini akan komparasi, bisa dibilang kayak semacam ngebandingin juga si Parquet sama CSV ini apakah punya perbedaan gitu loh. Langsung kita coba copy paste dan kita balik lagi ke Jupyter notebooknya. So kita import aja, kita Ctrl V aja dan kita coba rapiin dikit-dikit ya. Kita coba rapiin, terus langsung kita coba running aja. Oke, di sini masih ada error yang memang entah. Kita coba troubleshooting dulu. Kita coba troubleshooting lagi aja ya ke ChatGPT, karena kita mau bertanya dulu nih apa yang kira-kira terjadi errornya gitu loh. Usahakan untuk prompting di sini jelas apa yang errornya, apa yang kita alami kendalanya gitu loh. Terus kita enter aja. Ya, jadi indentation error ini kan karena bingung. Jadi si di atas itu belum ngejelasin, makanya ini terjadi error gitu loh. Jadi dia nggak bisa ngebaca secara jelas apa yang terjadi gitu. Kita langsung start aja dan ya, ini udah keluar dari CSV bytes ya. Dia ada 36.000 ya, 86.000 teman-teman. Dan Parquet bytes itu ada 30.000. Dan ya, di sini kita bisa lihat hasil perbandingan CSV Parquet memang berbeda karena ini tergantung dari hasil data yang kita generate. Hasil data yang kita generate sama yang mungkin Pak Iman generate itu juga berbeda, yang mengakibatkan dari si perbandingan CSV sama Parquet juga di sini akan beda gitu loh. Di sini kalau di saya itu ada di 86 MB berbanding dengan 38 ya. Jadi cukup ada perbedaan juga. Itu dari 80 MB ke 3, justru 3 MB gitu loh. Dan di sini kita bisa lihat juga compression ratio beserta saving picture-nya itu juga lumayan gitu loh. Saving ratio saving saving storage kita bisa sampai ke tahap 64%. Itu juga cukup besar banget teman-teman. Jadi compression ratio-nya juga kita di 2,8 dan ya hasil aktualnya juga akan bervariasi gitu loh, tergantung karakteristik data dan banyaknya data duplikasi atau pattern yang mendapat kompresi lebih baik. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya ke Parquet ini bisa jauh lebih efisien gitu loh, sesuai dengan ya, hasil data aktual juga yang sudah kita buat. Dan mungkin kita akan langsung lanjut ke praktikum kedua untuk membahas yang selanjutnya. Ya teman-teman, kita coba lanjut ke praktikum kedua. Di sini itu ada data quality dan metadata arsitektur. Nah jadi sesuai dengan apa yang kita sudah buat di awal, dimana ada 3 layer, yaitu bronze layer, silver layer, dan gold layer. Jadi ini tuh ada fungsinya masing-masing ya teman-teman. Jadi ada data mentah atau hasil index dan append only boleh bronze layer. Terus keduanya itu silver layer, dimana data bersih, hasil validasi, tipe data tepat, tanpa nol dan duplikatnya tertangani dan siap join. Jadi itu kayak semacam fase sebelum nantinya klimaks gitu ya teman-teman. Dan ada gold layer atau data agregat atau metrik atau tabel bintang atau optimize. Jadi ini tuh emang paling clean, paling bersih dan yang paling siap untuk diolah untuk menjadi sebuah output gitu ya teman-teman.
Nah, jadi layer quarantine juga itu menampung data yang gagal untuk validasi audit dan perbaikan tanpa mengkotori sifat goal. Nah, yang pertama kita harus setup dulu quarantine folder. Di mana sih quarantine folder ini buat apa sih? Nah, jadi quarantine folder itu dibuat biar ketika kita mau coba untuk mengolah sebuah data bronze itu ada output di mana nantinya kita bisa keluarkan ke silver, dan ada juga yang bisa keluar untuk ke quarantine, di mana itu tuh untuk yang tidak terpakai gitu loh. Nah, konteks tidak terpakai di sini tuh bukan berarti terbuang, tapi kita bisa taruh dan simpan di data quarantine. Jika suatu saat itu akan terpakai kembali pun maka sah-sah saja gitu loh. Nah, kita coba lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu kita pakai terminal lagi. Nah, kita udah bikin sebuah folder baru ya, quarantine di sini teman-teman bisa lihat. Selanjutnya kita akan coba buat implementasi lagi di notebook, dimana di sini kita akan memulai di praktikum kedua ya teman-teman. Kita coba untuk add atau buat notebook baru aja di Jupyter Lab ya. Kita rename. Nah, ini juga untuk keperluan sampai nanti ke depannya ketika kita misalkan untuk langkah pengembangan atau untuk meninjau lagi, ini kita bisa terpisah gitu loh. Nah, di sini ada error, ternyata sparknya itu tidak di define. Nanti kita coba untuk solving dulu ya teman-teman. Inisiasi terlebih dahulu, kita langsung copy paste saja, langsung kita masukin, kita running. Nah, ini sama seperti yang season pertama ya, atau praktikum pertama, kita harus ngelakuin tahapan itu terlebih dahulu gitu loh. Nah, kita langsung ke langkah P2.2, yaitu mendefinisi aturan data quality. Nah, di mana data quality rules ini kita mendefinisikan kondisi yang dipenuhi agar harus dipenuhi data yang dianggap valid gitu ya teman-teman. Jadi kita harus punya aturan di mana user ID tidak boleh null, jadi emang setiap user ID harus ada ID-nya. Status HTTP-nya juga harus ada di range valid di antara 200 sampai dengan 599. URL pun tidak boleh kosong, jadi setiap klik itu harus ada tujuannya. Jadi byte-nya juga harus lebih dari sama dengan 0. Jadi nggak boleh negatif, sama nggak boleh kosong juga berarti. Boleh 0 tapi tidak boleh negatif ya teman-teman. Dan ketiga itu kita mencoba untuk implementasi validasi ya teman-teman. Jadi kita gunakan si Spark SQL ini untuk mengecek setiap aturan dan menambahkan kolom reason yang berisi kode error. Jadi ada record dengan reason tanda seru sama dengan null, jadi memang tidak boleh null dengan data buruk gitu loh. Nah, sedikit kita coba untuk bikin lagi, kita coba implementasi lagi, dan mungkin sedikit ada modifikasi ya dari kodenya biar kelihatan rapih gitu loh. Oke. Coba start aja. Nah, ini tuh ada bad records dan good records ya teman-teman. Jadi cukup jelas di sini bad recordsnya ada 39.000 dan good records itu ada 160.000. Jadi dari total 200.000 tersebut itu good recordsnya termasuk yang banyak ya teman-teman dibanding bad recordsnya. Dan setelahnya kita lanjut ke menulis output ke layer. Nah, di mana di sini tuh ada semacam data buruk yang ditulis ke quarantine untuk investigasi, dan sementara data bersih ditulis ke silver layer. Maksud tadi ada kita bikin quarantine itu di sini ya teman-teman. Nah, jadi fungsinya si quarantine ini untuk naro data-data yang memang sebenarnya tidak akan kita pakai, cuma kita akan simpan di sana sekiranya kita akan investigasi kenapa dia diidentifikasikan sebagai data buruk. Nah, itu bisa untuk kita olah gitu loh setelahnya, karena tidak dipastikan tidak ada yang tercecer gitu ya. Dan di sini ada best practice juga. Jadi untuk production gunakan partisi berdasarkan tanggal ya teman-teman, agar data dapat di overwrite per partition tanpa menimpa sebuah data gitu loh teman-teman. Nanti di sini kita coba buat sedikit modifikasi kodenya menggunakan bantuan dari AI juga. Di sini ada error teman-teman dari source code-nya. Mungkin kita coba untuk troubleshooting lagi aja ya teman-teman. Kita coba minta bantuan AI.
Dan ini udah keluar ya teman-teman kalau dari segi output, dan ini juga bisa ada output ke JSON, nanti mungkin akan saya tampilkan setelah praktikum sudah selesai, dimana semuanya itu udah ada gitu. Ini ada deliverable praktikum kedua, dimana kita sudah menyelesaikan semua tahapan-tahapannya, mulai dari pipeline-nya, error manifest, report JSON, dan folder silver yang sudah berisi data bersih yang siap teman-teman ya. Baik lagi ini siap karena di praktikum ketiga kita akan pakai data silver tersebut untuk kita olah ke data gold ya teman-teman, gold layer. Kita lihat data goldnya kosong dan data raw-nya itu ada yang sebelumnya, dan ini ada error manifest yang ada di quarantine gitu ya teman-teman. Nah ini kita bisa lihat ada reasonnya kenapa, dan rows-nya itu ada berapa gitu. Jadi itu bad status gitu reasonnya, karena dia kenapa dibilang bad, karena dia bad status gitu. Jadi kita lihat ada clicks yang memang sudah dihasilkan, dan di silver ada clicks clean, dimana di quarantine juga ada clicks bad. Nah ini juga udah dipartisi berdasarkan date time, tanggal yang memang kita sudah siapkan gitu. Oke teman-teman, kita coba langsung lanjut ke praktikum ketiga aja. Jadi mungkin ini ada page transform dan Spark SQL, dimana ini kita akan tahapan terakhir ya teman-teman. Jadi kita mulai mentransformasi ini ke gold layer gitu. Ini kita langsung coba mulai aja menggunakan bantuan dari AI, dimana masih ada beberapa source code yang kosong. Jadi kita coba untuk saling mengisi aja ya teman-teman. Kita coba rename juga menjadi P3 karena di praktikum ketiga ya teman-teman. Kita coba langsung copy paste, dimana initiate baik lagi untuk kali ini batch transform ya teman-teman. Di sini ada transformasi ke gold layer, dimana gold layer ini berisi data agregat yang sudah denormalisasi dan dioptimalkan untuk query analitik gitu. Baik lagi karena itu ada layer, ada bronze, ada silver, ada gold, dimana gold ini itu udah benar-benar paling siap untuk dipakai gitu. Untuk analoginya dia emang yang nanti akan diolah gitu. Nah, kita coba olah, kita masukin dan kita sedikit rapi-rapikan dulu dari ini ya. Ada error teman-teman, dan name call itu tidak di define katanya teman-teman. Mungkin coba untuk troubleshoot lagi aja ya, kenapa ada masalah apa di sini gitu. Oke, ternyata errornya adalah kita tidak mengimport dengan lengkap ya teman-teman. Jadi ada kenapa nggak bisa diartikan, karena call-nya itu nggak akan kita import di atas gitu. Kita langsung copy paste saja, dan kita langsung mencoba untuk running apakah sudah bisa. Ya ini udah bisa ya teman-teman, kita udah bisa menampilkan agresi analitiknya ya teman-teman, dimana kita udah benar-benar membuat tabel agregat harian per negara dari data silver gitu. Dan agregasi ini juga menghitung total event dan total byte per hari per negara, dan metrik penting untuk analisis traffic gitu ya teman-teman ya. Langkah selanjutnya itu partitioning gold data, dimana kita ini mencoba untuk partisi dari gold data juga, biar partitioning itu ngebagi data ke dalam subdirectory gitu loh teman-teman. Nah ini bisa juga meningkatkan performa query yang memfilter berdasarkan kolom partisi gitu. Sekali kita mau memfilternya berdasarkan tanggal hari tertentu, ini bisa teman-teman, karena kita bisa langsung di partisi secara otomatis gitu dengan satu sel tersebut gitu. Ya ini udah bisa dipartisi ya teman-teman, bisa kita lihat di gold. Nah ada clicks daily, nah itu udah bisa per tanggal ya teman-teman, jadi ini benar-benar kepisah gitu loh. Dan selanjutnya kita akan mencoba untuk query dan Spark SQL. Spark SQL ini memungkinkan kita query untuk, nah kita mencoba untuk masukkan tahap terakhir, dimana query dengan Spark SQL ini kita berusaha untuk menampilkan ya, jadi kayak semacam kita select data-data tersebut, dan kita nge-result show juga ya, ada font tree, total event, ada total byte, dan average daily events gitu loh. Nah ini kayak semacam batch ya, batch transformation, dimana kita udah bisa menggabungkan dari keseluruhan layer, kita satukan, kita bisa lihat juga kita outputnya seperti apa gitu. Dan Spark SQL ini memungkinkan kita untuk query data frame menggunakan sintak SQL standar ya teman-teman. Yang pertama registrasi data frame, suka tempo review, lalu jalankan query gitu. Nah query ini juga menghasilkan ringkasan per negara dengan total event, total bytes, dan rata-rata event harian sempurna untuk dashboard gitu. Jadi memang si data gold ini difungsikan atau dikhususkan memang dia untuk data yang memang sudah jadi ya teman-teman, yang membuat analitik gitu loh.
Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Eh, jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.